Kan itu lampu. Bukan jam berapa ada lampu backup? Jam 9 Bang, ntar lu. Udah. Bang, gimana Bang, antusias nggak sih untuk U23 nih? Indonesia lawan Uzbekistan sendiri nih. Malam ini ya udah pasti ya kita sebagai anak bangsa Indonesia hari ini masuk semifinal dan hari ini akan main lawan, menurut gue ini lawan yang berat sekali, Uzbek, dan mereka belum pernah kalah ya, bahkan belum pernah kebobolan kayaknya kalau nggak salah. Jadi ini ujian Indonesia, timnas kita yang memang kalau gue secara pribadi salah satu permainan yang sangat gue banggakan ya, timnas U23 kali ini, karena menurut gue mereka main sudah sangat kompak, sangat berbeda levelnya gitu. Jadi gue masih optimis hari ini Indonesia akan bisa menang gitu, walaupun lawannya berat, ujiannya makin lama makin tinggi. Jadi Indonesia buktikan kalau kalian anak muda Indonesia U23 ini bisa menang malam hari ini. Indonesia hari ini semuanya nobar, pasti sebagai pemain ke-12 kita semuanya cuma bisa doain dan kasih support dari tempat kita masing-masing, dan mudah-mudahan itu menambah semangat semuanya tim Garuda kita, anak-anak timnas kita yang hari ini udah mempersiapkan diri pastinya, dan coach STY juga udah pasti kasih strategi, kasih formasi dan susunan tim yang paling mantep untuk masuk di babak semifinal ini, karena harapannya pasti tinggi sekali. Prediksi skor sendiri Bang, prediksi skor. Jadi modal penting gua bagi timnas, iya, percaya dirinya. Kemarin Korea itu salah satu malam final buat gue sebenarnya untuk Indonesia, karena ujian Korea ini kan 8 kali kalau nggak salah betul-betul tuh nggak pernah gagal masuk ke Olimpiade gitu. Jadi kemarin bisa dipulangkan Indonesia itu udah sejarah ya, masuk 8 besar terus sekarang masuk semifinal, itu udah buat gue secara pribadi sebenarnya target gue tadinya udah di situ aja gue udah happy gitu. Tapi karena ini menang dengan kualitas permainan yang menurut gue nggak kalah dengan pemain-pemain yang sudah masuk ke babak berikutnya kayak Jepang gitu, kayak ini Uzbek, aku ya jadi lebih targetnya bisa juara malah ini gitu. Walaupun hari ini kan memang salah satu yang paling kuat di U23 kali ini, tapi gue yakin kalau anak-anak kita ini, anak timnas kita ini kompak, semuanya percaya diri, mentalnya kuat. Kayak kemarin menit ke 80 masih staminanya bagus, dan strategi yang disiapkan coach juga semuanya bisa dieksekusi dengan baik. Gue yakin sih kita bisa melihat satu sejarah baru lagi untuk Indonesia. Untuk prediksi skor sendiri Indonesia Bang. Ya gue suka itu ya, si pemain tengah kita tuh si siapa namanya tuh dari Belanda, Hafner, Ivan Jenner. Nathan. Terus back kita Hafner itu juga bagus banget. Kemarin ini akumulasi kartu kuning, strike nggak bisa main, tapi mungkin akan diganti Sananta. Gue nggak tahu lah, tapi gue yakin coach STY lebih paham mengatur strategi siapa yang akan jadi starting 11-nya. Tapi gue yakin sih nanti ini akan seru. Nggak tahu, pertama mereka akan terbuka sih. Menurut gue Indonesia sekarang mainnya sangat dinamis, dan salah satu Nathan ini menurut gue salah satu yang sangat bisa menahan permainan gitu. Kalau dulu ada Pirlo, ada Modric di Madrid, dia mainnya bisa gitu. Jadi nggak selalu ke depan, kalau buntu dia bisa tarik ke belakang, dia bisa lihat situasi kalau bola pendek, atau kita kalau buntu bisa bola panjang dan umpannya akurat. Menurut gua sangat bisa, kan kita mungkin stamina kita harus kita samakan lagi. Kemarin Arhan kelihatan banget dia bagus, dan yang lain mungkin juga harus bisa stamina-nya, karena kayak kemarin Korea begitu pergantian pemain karena ada kartu merah, malah serem permainan Korea mereka karena ada pemain baru cepat banget. Jadi gua pengen Indonesia tetap bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi gitu. Dan untuk skor sendiri Indonesia Bang, gua memprediksikan akan ketat, mungkin 2-1 lah, 2-1 untuk Indonesia. Tapi Uzbekistan kira-kira ada peluang untuk menang nggak sih, dan karena apa ya kira-kira? Ya pasti peluangnya ada lah. Terus ada 2 pemain juga, pemain nggak salah tadi teman-teman bilang ada yang satu orang gajinya tuh 83 miliar dalam satu musim tuh, main di satu di Inter, satu lagi di mana gitu. Itu yang memang pembedanya di Uzbek. Tapi ya apapun itu, ini kan permainan, bukan permainan sendiri ya, ini kolektif. Jadi anak-anak kita ini yang gue lihat sih timnas kita kali ini tuh kompak. Nah itu yang harus menjadi kekuatan kita, yang harus dijaga terus kekompakannya. Jadi jangan salah-salah passing,
ya terus umpannya benar-benar yakin gitu, jadi jangan ragu-ragu, terus mentalnya tuh yakin kayak kemarin, jadi jangan ada lagi yang kayak ragu megang bola akhirnya nggak berani, jadi salah sendiri gitu. Jadi itu aja sih, jadi gua yakin kita menang 2-1 hari ini. Bang, juga semua orang berharap Indonesia menang ya, tapi lu ada pesan nggak sih kalau misalnya Indonesia kalah gitu buat masyarakat? Ya kan gue udah bilang tadi, target gue sebenarnya siapa sih yang nggak mau juara gitu. Kalau apapun itu, kalaupun kita kalah dalam permainan selalu ada menang kalah, dan gue rasa ini udah sejarah baru kita masuk ke semifinal 4 besar gitu. Jadi ini juga cuman ya nggak nanggung lah, ngapain nanggung, kita udah kayak gini, udah kepalang bagus. Dan Indonesia kali ini kayaknya tahun ini semuanya kayak kemarin gue juga lagi luar kota tuh nonton di hotel teriak sendiri, wah saking animonya tuh tinggi sekali, bukan cuman karena Indonesia, tapi permainannya tuh levelnya menurut gua sangat meningkat gitu, meningkat kekompakan, cara bermain mereka tuh nggak banyak salah-salah sendiri, nggak ada umpan-umpan yang buang-buang kesempatan gitu, banyak bikin peluang, semua dibangun serangannya dari bawah. Nah itu yang gue lihat, level permainan kita yang sudah sangat menjanjikan untuk kedepannya gitu. Melihat kiprah timnas Indonesia sendiri di U23 ini gimana? Ya kiprahnya maksudnya, ya ini kan jadi penyemangat buat semuanya lah ya. Artinya anak-anak kita sekarang juga, anak gua sekarang juga sekolahin bola, terus bener-bener anak kita tuh kita kasih tahu kalau main bola tuh bukan sekedar ternyata bukan sekedar tendang, passing apa segala, banyak hal-hal yang harus lebih lagi dari main bola itu, visi bermainnya apa, kapan dia harus ambil, kapan harus oper, momen-momen timing yang kadang-kadang tidak hanya skill berlari, ngoper dan segala, ada lagi yang itu yang anak-anak kita dari dini juga diajarkan supaya kelas kita bisa menjadi kelas dunia nantinya gitu. Karena kalau cuma 1-2 yang kayak gitu ya berantakan, harus semuanya gitu. Makanya gue bilang ini coach STY sih udah membuild pemain kita nih secara bermain ini menurut gue kelasnya udah internasional, udah bisa disamakan gitu. Jadi tinggal terus aja dibangun gitu, jangan cepet puas. Anak Bang Judika yang ditonjolkan untuk bermain bola yang nomor berapa, Bang? Ya, nomor 2. Cuma 2 kan, yang pertama cewek, yang kedua video. Sekarang aku kursus juga private sama mantan pemain timnas juga dulu, ada coach Sin juga namanya, coach Sin juga dulu mantan pemain, dia main di Makassar, main di SMS juga. Nah, kita masukin sekolah FFF juga, French Football. Jadi main bola bisa 5-6 kali satu hari gitu. Di sekolah, ekskulnya juga ada bola. Terus kita private juga main bola, terus ada main di mana kita ingin supaya secara main dia bisa main sama siapa aja dan dia terlatih untuk nge-game gitu. Tapi memang anaknya suka, maksudnya ada emang hobi suka sendiri. Dia, makanya sampai kita bikin lapangan futsal di samping rumah kan gitu. Jadi ada lahan gitu, karena kita belum bangun. Kebetulan masih belum kita bangun, kita bikin lapangan futsal sementara, dan dia tiap hari main bola gitu. Jadi gue sih nggak gue paksa, tapi memang dia suka banget. Jadi ya mungkin cita-cita papanya dulu nggak kesampaian, kita nggak tahu. Tapi gue bilang kalau kakinya nggak kuat, perjuangannya nggak kuat, nggak akan ku bikin kesana gitu. Karena aku tahu perjuangan jadi pemain bola itu nggak boleh separuh-separuh gitu. Kalau memang mau jadi ya kita sekolahin keluar, kita siapin semuanya, tapi ya benar-benar harus cita-citanya tuh memang ada di sana, skillnya ada di sana, dan dia bisa mampu ke arah sana. Tapi mamanya menyetujui dia olahraga nih. Mamanya setuju. Kalau kita orang tua sebenarnya kita support apa aja. Kalau Cleo tuh misalnya dia kelihatannya sekarang memang nyanyi, jadi kita support dia nyanyi, balet apa ya, pokoknya secara skill kita support, akademisnya juga kita support ya. Yang penting kan dia masih kecil, masih happy, masih main, tapi kan kita sambil lihat apa yang dia paling menonjol. Belajar dari Bang Darius juga nggak sih Bang, kan anaknya juga? Ya kebetulan kita main sama Darius, dan aku liatin juga ada Darius Leonel di sana, sama kalau nggak salah anaknya dipanggil juga untuk U16 nanti. Jadi ya bagus lah, ini kan mulai kita lihat ada harapan yang baik untuk sepak bola generasi kita nanti gitu. Artinya dari anak-anak kita harus benar-benar pupuk gitu. Jadi secara tim, secara kualitas benar-benar harus bersaing. Jadi tidak boleh setengah-setengah gitu. Semua harus bagus. Jadi aku Darius, aku liatin, kalau aku tanya-tanya juga dia sekolah di mana, di PSG Academy. Aku lihat juga teman-teman beberapa yang ada mungkin di Manchester atau di Barcelona. Aku lagi liatin karena sekarang dia masih sekolah kan, masih grade 2. Jadi ya sekarang sambil happy main-main, tapi dia tahu dulu basicnya main bola itu apa. Harapan buat timnas sendiri Bang? Ya pokoknya timnas Indonesia, aku dan teman-teman SFC
sangat mensupport, sangat mendoakan kalian supaya main lepas, main kerjasama yang baik, saling percaya sama teman, apa yang sudah dilatih. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Jangan lupa persiapannya, doa supaya bisa bermain dengan kolektif dengan baik sekali, dan mudah-mudahan ya wasit juga ini melakukan pekerjaannya dengan baik, semuanya fair, dan kayak kemarin happy banget waktu dipimpin oleh waktu lawan Korea, kita happy banget wasitnya, kayaknya benar-benar dicek semuanya. Jadi kita harap semua berjalan dengan lancar dan Indonesia bisa menang, masuk final dan akhirnya juara. Oke, lanjut kabar Firza nikah, dapat kabar nggak sih? Firza nikah. Wah, nggak tahu gua. Oh iya. Iya. Dapat udah orang nikah, apa? Arab bang. Hah? Oh iya. Iya, kalau jalan sama Firza tuh satu pesawat jalan lagi Mahadewa tuh, entar dulu lah gitu. Dia biasanya agak-agak masih belum gitu, tiba-tiba dapat kabar gini dia, aku belum tahu, belum ketemu lagi. Jadi kalaupun sudah dapat jodoh, selamat buat Firza. Mudah-mudahan ini jadi jodoh yang dicari, yang dipilih Tuhan untuk Firza, dan mudah-mudahan semua persiapan lancar. Ya kalau nikah nanti ya jangan lupa undang kita. Oke. Thank you ya. Terima kasih ya.